Baik, kita akan melaksanakan ibadah minggu tanggal 24 Mei 2020 dengan nama Minggu Eksaudi, dan kita akan mengikuti sesuai dengan tata ibadah Gereja BNKP Jemaat Batam Resor 54, dan yang akan menjadi liturgos pada hari ini adalah anak kita Bible sebuah. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang ada di surga, segala puji hormat, syukur, terima kasih kami kepadamu kami naikkan pada saat ini, karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang besar, Allah yang pemurah, Allah yang senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kebaikan dan kemurahan-Mu senantiasa baik dan senantiasa baru dalam hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami bisa datang dan bersekutu di hadapan-Mu Tuhan, untuk beribadah kepada Engkau, karena di waktu dan di hari yang kami lalui, Engkau telah memelihara kehidupan menyertai kami dengan segala anugerah berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan pada saat ini kami mau beribadah kepada Engkau, kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, dan bersyukur kepada Engkau, serta mendengarkan firman-Mu. Dan kami mohon Tuhan, Engkau siapkan hati pikiran kami, untuk bisa kami lebih sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Engkau. Segala kuasa jahat, kuasa iblis yang mengganggu, mencobai kami, yang menghasut kami, menjauhkan kami daripada Engkau, biarlah oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh sabda-Mu dijauhkan dari tempat kami ini. Ampunilah dosa kami Tuhan, ampunilah kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan. Berkatilah anak kami Bible Tuhan, yang akan mengambil bagian untuk melayani Engkau sebagai liturgos pada hari ini. Biarlah Tuhan pelengkapi dan dengan kuasa daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang segenap umat Tuhan dalam rumah ini, marilah kita terus merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus bersama saudara seiman di rumah mereka masing-masing. Nama minggu hari ini adalah Eksaudi. Artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Tuhan Allah berserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita datang kepada hadapan hidup jemaat nomor 3. Kami puji dengan meriah. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kamu dosa dan derita, kebimbangan padanya, sumber suka yang abadi, risinamu menyerah. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu.
garahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di malam nama Bapa di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dipersilakan dulu. Kita mendengarkan firman Tuhan dikutip dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 14 dengan dibacakan dengan bergantian. Mulai dengan Papa. Begini firman Tuhan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1. Ya Tuhan bimbing aku, ya Tuhan bimbing aku di jalan-Mu. Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Penghalangku melangkah setapaku, apabila kau tak ada di sampingku. Saudara-saudari, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami datang mengaku di hadapan-Mu. Kami adalah orang berdosa sejak lahir. Dari dalam diri kami sendiri ada kecederaan untuk menentang kehendak Tuhan sejak lahir ini.
sudah belenggu oleh kuasa dosa. Kami memiliki tabiat melakukan yang jahat dari dalam diri. Kasihanilah kami rela orang yang hina ini. Kami bersyukur sebab putramu Tuhan Yesus Kristus telah bersyukur sebab rela mati kayu salib demi menembus dosa kami dari belenggu dosa dan maut. Kami bersyukur sebab hanya oleh mengagunkanmu dan oleh iman kepada Yesus Kristus kami diselamatkan dari kematian dan beroleh kehidupan kekal. Ampunilah dosa kami, ya Allah, ubahlah dan ya kami teguhkanlah janji kami melawan kejahatan dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Dalam Kristus kami memohon kepadamu. Amin. Bernyanyi Kidung Jemaat nomor 39. Ku beri belas kasihan. Ku beri belas kasihan walau tak layak. Ku beri belas kasihan walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan bersamalah aku. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Berita pengampunan dosa. Berita pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup dan yang kekal. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Dipersilakan duduk. Kita mendengarkan firman Tuhan dikutip dari 2 Korintus 12 ayat 7-10. Dibacakan dengan bergantian mulai dari Papa. Demikian firman Tuhan dari ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk membocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesyukuran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang bahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada kita untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan, ya, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan kepaksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 11 Korintus 9 ayat 7. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, yang memelihara segala kehidupan kami hingga pada saat ini. Engkaulah yang memberkati kami, Tuhan, dalam segala kehidupan kami. Engkau yang memberi kami kesehatan kehidupan hingga pada saat ini. Dan Engkau juga yang mengaruniakan anugerah berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami hingga pada saat ini. Lebih-lebih kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan, karena keselamatan yang telah Engkau sediakan bagi kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan inilah seluruh kehidupan kami kembalikan untuk menyembah Engkau, untuk bersujud di hadapan-Mu. Dan kami mau mengumpulkan persembahan kami, Tuhan, sebagai ucapan syukur kami atas segala anugerah berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Karena kami menyadari bahwa apa yang kami miliki dalam hidup kami ini hanyalah berasal daripada Engkau. Kiranya Tuhan berkenan dalam persembahan kami ini untuk boleh menjadi persembahan yang harum di atas mezbah-Mu, Tuhan. Dan kiranya Engkau menggunakan persembahan yang kami kumpulkan ini untuk pelayanan-pelayanan di jemaat-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sambil mengumpulkan dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur berkena air kaya dan subur. Betapa kita tidak bersyukur, betana air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lepas. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Alangkah indah pagi berkah, berani cahaya sinar yang cerah. Di tiga kicau burung tak henti, bunga pagi harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Marilah kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan dengan menyanyi pertolongan-Mu.
Hatiku tenang berada dekat Kaulah jawab hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, menuju padamu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa yang Allah kami, pada saat ini kami mau belajar dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang mempersiapkan hati kami, seluruh kehidupan kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, supaya sabda-Mu yang Engkau perdengarkan bagi kami boleh menjadi bimbingan, tuntunan di dalam hidup kami, dalam kami mengikuti Engkau, dalam kami percaya kepada Engkau dan mengharapkan segala pertolongan daripada Engkau. Segala kuasa jahat yang mengganggu kami, mengacaukan pikiran kami, menjauhkan kami daripada firman-Mu, kami usir, kami enyahkan itu hanya dalam nama Yesus Kristus. Bersabda dan hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, dalam kami mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya sabda-Mu Tuhan boleh menjadi kemuliaan nama-Mu di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Damai sejahtera Allah yang mengetahui segala kami dan kemuliaan di dalam Kristus. Kita Tuhan Yesus yang baik dan terang baik dalam kehidupan kami. Di hari yang begitu indah ini Tuhan kami menghadap Tuhan di dalam doa kita. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang selalu bangun waktu kehidupan kami ya Tuhan. Hingga detik ini kami masih bersuka cita dan kami lebih-lebih Tuhan memberikan kami atas kehidupan. Boleh kami nikmati melalui selama kehidupan kami. Dan saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman. Marilah Tuhan hadir di tengah-tengah kami.
Kau perhatikan jangan pikiran dan pikiran. Dalam firman itu dapat diterima Tuhan atau pikiran kami dan memampukan untuk melakukan kehidupan dari hari bersama. Setelah puasa-puasa yang tidak berhasil dilakukan, mencoba berkomunikasi kehidupan yang bersekuat. Ditolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang dijauhkan dari kehidupan. Dan biarlah sukacita. Damai sejahtera Allah memenuhi tempat. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami siap mengalami Tuhan. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini. Terambil dari kitab Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat 34. Mateo pasal 20 ngabua siwa bumi kedua sesuatu. Beginilah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, tanya, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka dan berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan dari kitab ini. Dan saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudari semua, Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Ya Om. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema dari renungan kita pada hari ini yaitu Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Itu berdoa ulang-ulangi Beau samati kania. Sekali lagi pendorong memelangi Beau samati kania. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kesembuhan dari suatu penyakit merupakan harapan dan keinginan setiap orang. Banyak cara orang dan jalan yang mereka tempuh agar mereka pulih dan sembuh dari berbagai penderitaan yang dialami. Ada yang pergi ke dokter, ada yang berobat ke luar negeri, akan juga ada yang pergi ke dukun dengan tujuan penyakit dapat disembuhkan. Demikian halnya kedua orang buta yang dikisahkan dalam perikop kita hari ini. Penyakit yang mereka alami Bapak Ibu, masalah penglihatan. Penyakit yang mereka alami masalah kebutaan. Tentu secara fisik mereka tidak bisa berbuat banyak selain daripada bergantung kepada orang lain yang bermurah hati kepada mereka. Jadi kondisi kedua orang buta ini sangat menyedihkan dan memilukan. Kita bisa bayangkan bagaimana mereka bisa hidup dalam kondisi penglihatan yang seperti ini. Tapi menarik di sini, kedua orang buta ini sekalipun mereka tidak bisa melihat, sekalipun penglihatan mereka gelap, akan tetapi mereka tidak putus asa di tengah-tengah derita yang mereka alami. Semangat mereka untuk sembuh luar biasa. Apalagi ketika mereka mendengar kehadiran Yesus
sebuah daerah keluar dari Yeriko, membuat kedua orang buta ini yakin dan percaya bahwa Yesus sanggup dan mampu menyembuhkan mereka. Untuk itu dari kronologis kisah ini, saudara-saudari, kita belajar tentang bagaimana kedua orang buta ini disembuhkan oleh Tuhan. Hal yang pertama kita lihat, mereka sembuh karena berseru kepada Yesus. Sekali lagi poin pertama yang penting kita renungkan dalam perikop ini adalah mereka sembuh karena mereka berseru kepada Yesus. Berseru di tengah-tengah kerumunan, berseru di tengah-tengah orang banyak, tentu sesuatu hal yang tidak etis. Bahkan membuat kita tidak pede, tidak percaya diri berseru di tengah orang banyak. Coba kalau kita makan di luar, orang sedang mengambil, kadang-kadang kita berdua dalam hati aja ya. Akan tetapi kedua orang buta ini tidak malu, tidak sungkan untuk berseru dan memanggil Yesus dengan berkata, Tuhan ada Daud, kasihani kami. Memang secara fisik Bapak Ibu mereka buta, tetapi kepekaan telinga mereka mendengar siapa yang datang, mendengar berita tentang siapa Yesus. Sungguh mereka yakin bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang diutus ke dalam dunia. Kegigihan dan semangat mereka untuk mengikut Yesus, itulah yang membuat apa yang mereka minta dijawab. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kita sebagai orang percaya. Mungkin kita tidak buta secara fisik, Bapak Ibu. Mungkin kita tidak cacat secara jasmani. Tetapi hal yang identik dengan itu, persoalan pergumulan satu penyakit lain sering datang dan pergi dalam kehidupan kita. Apalagi seruan-seruan kita selama ini tentang wabah virus corona sungguh menentukan sendi-sendi kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, perekonomian, dan lain sebagainya. Satu hal yang bisa kita teladani dari kisah ini, jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab. Itu yang dia katakan dalam Matius 1:7, minta akan diberikan kepadamu, carilah maka akan dapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepada. Hanya orang yang terus mencari, hanya orang yang terus optimis, hanya orang yang terus berseru kepada Tuhan akan mendapatkan setiap jawaban yang ada. Hal yang kedua, Bapak Ibu, kita melihat dalam perikop ini kesembuhan terjadi ketika tidak menyerah. Kalau kita melihat ayatnya yang ke-31, bagaimana kedua orang buta ini terus memanggil Yesus. Lalu orang-orang yang ada di sekitar Yesus menegur mereka agar mereka berhenti berteriak, agar mereka berhenti memanggil Yesus. Akan tetapi mereka tidak menghiraukan itu. Sekalipun mereka ditentang, sekalipun mereka dihalang, mereka tidak menyerah. Karena keinginan dan dorongan yang muncul dalam hati mereka, itulah yang membuat mereka tetap bertahan dan berharap akan pertolongan dari Tuhan. Tentu semangat kedua orang buta ini menjadi juga motivasi bagi kita. Agar kita tidak mudah menyerah, agar kita tidak putus asa, agar semangat kita tidak mundur. Sekalipun dalam hal mengikut Yesus banyak tantangan yang menggodai iman, baik yang datang dari luar, orang-orang yang sekitar kita, demikian juga yang datang dari dalam diri sendiri, keluarga kita. Banyak hal yang menentang, banyak hal yang menghalang, tapi jangan terjauh. Orang yang setia
sampai kita sudah hadir akan selamat. Itulah janji Tuhan. Ayat ketiga, saudara-saudari, kita melihat di sini kedua orang buta ini sembuh karena percaya. Sekali lagi, kedua orang buta ini sembuh karena percaya. Sebelum Yesus menyatakan kuasanya, ia semua tidak perlu bertanya kepada mereka di depan, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu. Lalu mereka menjawab, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Iman yang dimiliki oleh kedua orang buta ini, Bapak Ibu, bukan iman karena melihat, tetapi iman karena mendengar dan percaya. Sekali lagi, iman yang mereka miliki bukan karena melihat, tidak seperti Thomas, tetapi iman yang mereka miliki iman karena mendengar. Sekalipun mereka tidak melihat seperti apa itu Yesus, tapi mereka yakin melihat mereka. Oh, Yesus itu adalah Allah yang punya kuasa untuk memberikan mereka kesembuhan. Sungguh kamu, sekalipun tidak melihat, tetapi mereka memiliki keyakinan bahwa Yesus sanggup dan mampu melakukan hal yang spektakuler dalam hidup mereka, karena Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dari kisah ini, saudara-saudari, kita diajar bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan lakukan dalam kehidupan. Ketika kita percaya dan mengimani, maka segala sesuatu bisa terjadi. Kepercayaan dan iman yang dimiliki oleh kedua orang buta itu tidak hanya dulu, tidak hanya berkata aku percaya, tetapi juga dan hati mereka yang paling dekat. Jangan bimbang, jangan ragu akan kuasa Tuhan. Ia bisa melakukan segalanya. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang mengalami sakit kusta bisa menjadi baik, dan yang mati bisa bangkit. Dan Allah itu juga yang akan menyatakan kuasanya bagi kita. Kalau sudah beberapa bulan kita sudah berdoa belum berhasil, saya percaya pada maksud Tuhan supaya setiap kembali benar untuk di bawah kekuasaan Tuhan. Bahwa hidup kita ini bukan hanya perlu kita lakukan. Orang-orang yang meninggal karena corona menjadi pembelajaran bahwa orang-orang yang kita sekali akan meninggalkan. Ketika mati itu tidak diambil, inilah yang bisa membantu kita, yaitu hanya sembuh. Hal yang keempat yang kita lihat dalam rekor ini adalah kesembuhan membawa semangat baru untuk tetap mengikuti Yesus. Ketika mereka disembuhkan, ketika mereka mengalami kuasa penyembuhan mujizat daripada Tuhan, maka apa yang dilakukan oleh kedua orang buta itu? Mereka berkomitmen dalam hati untuk tetap setia mengikuti Yesus dan tidak akan pernah melupakan hal besar yang telah dilakukan Yesus. Tidak seperti kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi di situ, Bapak Ibu? Ketika Yesus melakukan penyembuhan, 9 orang pergi tanpa jatuh dan hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus dan hidup Yesus. Hal ini menjadi pembelajaran juga bagi kita. Di masa-masa corona ini banyak yang berseru-seru kepada Tuhan. Dan jangan sampai ketika corona berlalu, maka hanya seperti yang masih setia berseru, selebihnya mungkin akan kembali kehidupan yang lain. Dan itulah manusia, Bapak Ibu. Mungkin kita
masih mengingat kejadian besar. Beberapa tahun lalu, setiap rumah ada doa, setiap orang berseru-seru kepada Tuhan. Lalu zimu dan sebagainya. Tetapi 1 tahun, 2 tahun setelah itu, mulai tidak terdengar ujian dan doa. Sebagian orang yang masih tetap mempertahankan, tapi miris di tengah-tengah cobaan di situ berseru. Tetapi ketika kehidupan sudah lama-lama kembali, maka yang saya layak semuanya menjadi kalau kadang-kadang tidak bisa. Tapi saya belajar dari kehidupan orang lain. Ketika mereka mengalami kesembuhan, mereka berkata Yesus. Demikian juga ketika penyakit kita sembuh, ketika pertemuan kita dijawab dan sembuh, maka ketika obat-obat corona ini akan berlalu. Jangan berlalunya corona, maka berlalunya kesembuhan. Tapi dengan berlalunya sebuah penderitaan, kami komitmen dan tetapi Yesus sampai terakhir. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari renungan kita hari ini, kisah kedua orang tua mengajar kita untuk bertobat. Kisah kedua orang tua mengajar kita untuk bertekun dalam doa. Kisah kedua orang tua mengajar kita untuk bertahan dan tidak menyerah. Kisah kedua orang tua mengajar kita untuk bertekun dalam keyakinan. Dan kisah kedua orang tua mengajar kita untuk terus percaya bahwa Dia, Yesus, Anak Daud, adalah kita. Dia pasti memberikan kita kesembuhan. Untuk itu jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berseru dengan iman dan keyakinan bahwa cepat atau lambat Tuhan pasti mendengar seruan. Seperti nama minggu hari ini adalah Eksaudi, yang artinya dengarkan Tuhan seruan yang disampaikan. Dengarkan Tuhan seruan yang disampaikan. Biarlah itu juga menjadi permohonan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh demikian pembacaan firman Tuhan ini, dan semoga kita dikuatkan. Semoga kita mendapatkan semangat yang baru. Tidak menyerah. Yesus yang adalah Emmanuel akan menemukan setiap langkah. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai dasar Paulus telah dalam Mazmur pasal 27 ayat ke-9b. Mazmur 27 ayat 9b. Engkaulah pertolonganku, janganlah buang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamat. Sekali lagi saya akan baca, kita akan bersama-sama. 3, 2 ya. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan hari ini, dan semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur kepada Engkau atas firman yang telah Engkau ajarkan bagi kami, di mana pada saat ini Tuhan Engkau mengajar kami, supaya kami tidak pernah berhenti berdoa kepada Engkau, menaikkan seruan hati kami, memohon pertolongan-Mu dalam segala kehidupan kami, dalam segala perkara pergumulan hidup kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menjawab setiap doa dan seruan kami pada waktu yang baik dan waktu yang indah di hadapan-Mu. Tuhan, teguhkanlah hati kami, supaya kami hanya percaya kepada Engkau, supaya kami hanya berseru kepada Engkau di dalam segala kehidupan kami ini. Berkatilah firman ini dalam hati kami, Tuhan, supaya boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, supaya kami dapat melakukannya dan menyatakan di dalam setiap perbuatan kami dan di dalam setiap kehidupan, supaya menjadi pujian dan hormat bagi nama-Mu di surga. Ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ini bagi kami. Berkati dia kehidupannya, pekerjaan, keluarganya Tuhan.
Biarlah segala kerinduan dia juga Tuhan, segala harapannya Tuhan, Engkau boleh mendengarkan dan mengaruniakan baginya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala ucapan syukur terima kasih kami hanyalah kepadamu kami naikkan. Amin. Kita bernyanyi di hati kami Tuhan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyang, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat jemaat diundang berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku. Dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Salih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Duduk kembali. Dipersilakan. Mari kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari tiap langkah Diatur oleh
Baik, kita akan doa syafaat. Engkaulah pertolonganku, janganlah kau aku, dan janganlah meninggalkan aku. Ia adalah penyelamat. Sejauh itu yang membacakan firman Tuhan hari ini, dan semoga kita dapat mengalami kesenangan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kita berdoa. Sungguh kami dikuatkan yang lewat firman-Mu, kami bisa meminta kami diajar bahwa mereka tidak berbuat untuk tidak mudah-mudah pencobaan untuk tetap percaya pada kuasa yang ada pada yang apa yang sedang kami alami hari ini identik dengan apa yang dialami oleh kedua orang tua. Mungkin secara fisik kita tidak sakit, tetapi sedih-sedih bersifat tergoncang oleh berbagai situasi yang sangat banyak. Maka kami punya iman dan keyakinan bahwa Tuhan sakit dan mampu mengubah setiap luka kesedihan, pergumulan dan sebagainya menjadi sukacita. Kekuatan setiap jemaat agar kami semua untuk membawakan selalu dan bersama. Saat ini kami berdoa untuk seluruh umat yang ada di rumah masing-masing yang sedang mendengarkan kami. Kau berkati satu persatu, mulai dari anak-anak bersekolah dan orang tua dan sekolah manusia. Engkau berikan mereka kesehatan. Engkau kuatkan iman kepada kehidupan. Engkau berkati pekerjaan, kehidupan segala hidupnya. Dan ajarlah kami untuk tetap senantiasa bersukacita dalam segala Allah yang mengamalkan akan menyertai perjalanan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, baik hamba-Mu orang identik dengan rakyat, demikian saudara-saudara kami yang lain dan benar isi yang sangat berat. Kami berdoa untuk mereka yang masuk dalam perjalanan. Engkau sembuhkan, Engkau lawan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan dan setiap jemaat Tuhan yang menceritakan berbagai kehidupan. Mereka melakukan sekolah yang dibatasi aktivitas yang dibatasi dan segala Tuhan berkata, doa, dengarkan segala, jangan biarkan umat kesulitan dan kesulitan semua kehidupan. Melainkan melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka. Baik bantuan dari pemerintah, STS, juga dari gereja, hingga kepada mereka tetap bersedia. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan Indonesia, mulai dari Presiden dan Senator Barat, keamanan yang bertugas yang mempercayakan dan sangat mengamalkan tentang mereka yang tidak saling sehingga setiap keputusan yang mereka ambil menjadi sukacita bagi seluruh rakyat tanpa ada perbedaan dan hingga atas dasar tersebut mereka melakukan tugas Kami berdoa untuk seluruh para medis yang terus bertugas menangani 19 orang setiap rumah sakit di seluruh Indonesia. Engkau berkati Engkau berikan mereka kekuatan dalam menjalani tugas yang mereka lakukan kepercayaan. Engkau berkati keluarga mereka yang senantiasa menyusui. Kiranya Allah yang membentengi mereka semenjak mereka Tuhan. Engkau juga lindungi seluruh jemaat dari wabah virus yang mematikan. Engkau tuntut supaya kita puasa dan ingatkan kami untuk tetap senantiasa menjaga kesehatan kami. Bahkan mengikuti aturan-aturan dari pemerintah
sehingga virus corona cepat teratasi dan harus mulai menjalani kehidupan dengan yang bersama. Kami berdoa buat keluarga kami, orang tua sampai keluarga sekolah mereka kasih dan kasih baik yang telah kami gunakan di tahun kami, demikian juga yang ada di daerah dan tempat besar yang lain. Engkau berkati mereka, Engkau juga yang senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Dan biarlah anak Kristus yang senantiasa merasakan hari lepas hari dalam kehidupan. Terima kasih ya Yesus. Inilah setiap doa dan kekuatan kami, setiap umat di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau mendengar semua kami dan doa. Dan biarlah di waktu dan tempat Tuhan akan berubah keadaan kami sehingga kami memperoleh sukacita dan Tuhan yang terima kasih ya Yesus. Dalam nama kami berdoa mengucap syukur serta yang kami mengucapkan berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. berilah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun saudara-saudara berada dan terima dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kita satu lagi nyanyi kita. Kita bernyanyi mengikuti Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Selamat hari Minggu, Exaudi, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom.